5, 4, 3, 2, 1, pass the ball. Selamat datang kembali di podcast Playmaker Studio, podcast yang akan membahas berbagai macam hal mengenai dunia sepak bola, khususnya di 5 liga top Eropa. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kembali bergulirnya Liga Spanyol, La Liga yang akan bergulir pada pekan ini. Sebelum membahas lebih lanjut, kami ingatkan kepada kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ya, back to the topic. Jadi setelah mulai berakhirnya pandemi COVID-19 ini, liga-liga top Eropa sudah mulai berjalan. Setelah sebelumnya kita melihat Bundesliga yang telah bergulir beberapa pekan terakhir, kali ini Liga Spanyol La Liga yang akan mulai bergulir pada pekan ini. Dan beberapa hari ke depan kita juga akan dapat melihat kembalinya Liga Italia Serie A serta Liga Inggris Premier League. Namun pada kali ini kita akan lebih terfokus dalam membahas La Liga terlebih dahulu. Jadi pada pekan ini La Liga kembali bergulir dengan pertandingan pertama yaitu Sevilla melawan Real Betis yang telah berlangsung dengan hasil akhir 2-0 untuk kemenangan Sevilla. Gol yang dicetak oleh Lucas Ocampos dari titik putih serta Fernando Regis. Dan dengan hasil ini Sevilla tetap berada di posisi 3 klasmen dan Real Betis tetap berada di posisi 12. Nah, berbicara mengenai La Liga, musim ini ada beberapa hal menarik dari kompetisi La Liga. Walaupun juga ada tidak menariknya sih. Tentu saja kalau membahas La Liga kita tidak jauh-jauh membahas mengenai dua raksasa klubnya, yaitu ada Barcelona dan juga Real Madrid. Dan lagi-lagi pada klasmen saat ini dua posisi teratas ditempati oleh dua tim tersebut. Namun serunya pada kompetisi La Liga musim ini jarak dari kedua tim ini cukup mepet, di mana pada sebelumnya Barcelona yang lebih mendominasi La Liga. Namun saat ini antara Barcelona dan juga Real Madrid masih ada sedikit perlawanan satu sama lain. Dengan saat ini sudah mencapai jornada atau pekan ke-27 dan memasuki pekan ke-28, menyisakan kurang lebih 11 pertandingan dan Barcelona unggul di posisi klasemen di puncak klasemen dengan selisih hanya 2 poin dari Real Madrid. Tentu saja hal ini menjadi hal sangat seru dan patut kita nantikan pada akhir musim nanti siapa akan menjadi juara. Dan jika kita lihat pada pekan ini ada beberapa pertandingan yang cukup seru ya. Selain Barcelona yang akan menghadapi Selain pertandingan semalam antara Sevilla melawan Real Betis, juga ada Barcelona yang akan bertandang ke Real Mallorca serta Real Madrid akan menjamu Eibar dan juga ada Athletic Bilbao melawan Atletico Madrid. Dan ya sebenarnya itu adalah jadwal pada pekan ini. Dan nampaknya Madrid dengan Barcelona ini pada pekan ini akan dapat meraih 3 poin dengan mudah. Namun meskipun demikian, pada 11 laga tersisa dari Real Madrid Barcelona ini masih cukup seru dinantikan karena masih kedua tim masih akan melawan beberapa tim papan atas lainnya. Seperti contohnya pada Barcelona, ia masih akan bertemu dengan Sevilla, Atletico Bilbao, Celta Vigo, Atletico Madrid, dan melawan tim-tim tersebut mungkin saja akan ada kejutan di mana Barcelona akan kalah dan terpeleset dan memberikan kesempatan kepada Real Madrid untuk merebut posisi puncak klasemen. Dan sedangkan jika kita lihat dari sisa jadwal Real Madrid sendiri, Real Madrid juga masih akan melawan beberapa lawan yang cukup tangguh, antara lain menjamu Sevilla, bertandang ke Real Sociedad, dan juga bertandang ke markas Athletic Bilbao. Dan jika kita lihat performa terakhir ya sebelum berakhirnya liga ini, kedua tim ini baik Barcelona maupun Real Madrid sebenarnya sama-sama kurang tampil optimal, di mana mereka sering gagal meraih kemenangan melawan tim-tim kecil di La Liga serta kesulitan menghadapi tim-tim lainnya. Bahkan di
UCL sendiri Real Madrid bahkan kalah melawan Manchester City. Sedangkan pada El Clasico terakhir yang digelar beberapa hari sebelum liga berhenti dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 2-0, dan mengagetkannya beberapa hari setelahnya di jornada berikutnya Real Madrid malah kalah melawan Real Betis. Dan hal-hal seperti inilah yang menarik di kita tonton di La Liga kedepannya, di mana pada La Liga musim ini sering terjadi kejutan di mana tim-tim besar uh, sering terpleset melawan tim-tim kecil. Dan walaupun seperti itu ya mungkin untuk juara musim ini masih berada di tangan kandidat Barcelona dan Real Madrid, dan 11 laga tersisa ini akan menjadi laga final bagi kedua tim ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara La Liga musim ini. Barcelona sendiri masih tentunya akan mengandalkan mega bintangnya Lionel Messi di lini serang dan ditemani oleh Luis Suarez yang dikabarkan sudah kembali sembuh setelah sebelumnya mengalami cedera sebelum berhentinya liga. Dan walaupun Lionel Messi ini juga dikabarkan mengalami cedera minor ya, cedera kecil kemarin, namun kabar dari Barcelona juga menyatakan bahwa Messi juga sudah kembali fit untuk kembali bermain pada pekan ini. Sedangkan dan tentu saja Messi akan termotivasi untuk mencetak lebih banyak gol karena saat ini dia memuncaki daftar top skor sementara dengan 19 gol. Unggul cukup jauh dari posisi 2 yaitu Karim Benzema dengan 14 gol. Dan tentunya dia masih akan terus berjuang untuk menambah golnya sehingga bisa menjadi top skor atau LPCC pada akhir musim ini. Sedangkan pada Real Madrid sendiri, meskipun tanpa seorang mega bintang yang mampu bersinar, namun dengan kolektivitas tim Real Madrid ini tampil cukup kolektif, mulai dari di lini depan, lini tengah maupun lini belakang kadang bergantian mencetak gol. Dan tentu saja kita akan menantikan bagaimana Zidane mengatur formasinya, apalagi Madrid juga mendapat tambahan tenaga dari pulihnya Asensio yang mengalami cedera serius ya ACL pada awal pramusim kemarin. Dan patut kita lihat bagaimana formasi dari kedua pelatih ini, Quique Setien dari Barcelona dan Zidane dari Real Madrid. Tentunya mereka akan mengotak-atik formasi mereka, apalagi jadwal pada La Liga terbaru ini cukup padat ya, dimana mereka akan bermain kurang lebih seminggu selama 2 kali. Tentu ini akan sangat menguras tenaga dari para pemain sehingga rotasi pemain akan sangat dibutuhkan, dan patut kita lihat bagaimana taktik dari kedua pelatih ini. Dan 11 laga tersisa ini akan menjadi laga final bagi kedua tim ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara La Liga musim ini. Nah, selain persaingan sengit di puncak klasemen antara Barcelona melawan Real Madrid, juga terdapat persaingan yang cukup sengit di bawahnya pada perebutan zona Eropa, di mana ada beberapa tim yang memperebutkan posisi tersebut. Antara lain dimulai dari posisi 3 ada Sevilla, dan berurutan di bawahnya masih ada Sociedad, Getafe, Atletico Madrid, dan juga Valencia. Mereka akan saling menyikut untuk memperebutkan posisi 4 besar supaya dapat bermain di Liga Champions di musim depan. Dan jarak poin mereka masih cukup tipis-tipis. Selain Sevilla yang berhasil menang semalam dan mendapat 50 poin, di bawahnya Real Sociedad mengumpulkan 46 poin sama dengan Getafe di posisi kelima, dan di bawahnya ada selisih 1 poin Atletico Madrid, dan juga selisih 3 poin ada Valencia di posisi ketujuh. Terus saja hal ini sangat menarik untuk kita lihat nantinya siapakah yang akan nantinya menemani Barcelona dan Real Madrid di kompetisi Liga Champions musim depan. Dan selain persaingan sengit di atas, di bawah juga masih cukup sengit. Selain di zona degradasi, ya selain Espanyol yang memang cukup bawah di posisi bawah dengan hanya 20 poin, di atasnya masih ada Leganes, Mallorca, Celta Vigo, Eibar, dan juga Valladolid yang masih bisa saling menjatuhkan satu sama lain ke zona degradasi. Dan tentunya mereka akan berjuang sekuat tenaga agar dapat bertahan di La Liga musim depan.
Dan bagaimana komentar kalian mengenai La Liga musim ini? Siapakah yang akan menjadi juara musim ini? Apakah Barcelona kembali menjadi juara ataukah ganti Real Madrid yang akan menjuarai La Liga musim ini? Selain itu, kira-kira siapa yang akan menemani kedua tim ini ke Liga Eropa serta siapa yang mungkin eh, akan terkena degradasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Selain Liga ini, kita nantinya juga akan membahas liga yang akan berjalan lainnya, yaitu Serie A dan Premier League. Namun mungkin pembahasan lebih lengkapnya akan kita bahas pada video berikutnya. Dan cukup sekian video pada kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini, dan dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan jangan lupa komen dan share video ini ke teman-teman kalian yang ngaku sebagai penyintas sepak bola. Kita bertemu lagi di video berikutnya. 5, 4, 3, 2, 1, pass the ball.